firman Tuhan saat ini adalah mujizat persembahan Abraham atas Ishak. Kita akan buka Alkitab kita, kitab Kejadian 22. Mujizat persembahan Abraham atas Ishak. Kejadian 22. Abraham diuji. Seperti kita tahu, Abraham adalah bapak orang percaya. Katakan sama saya, haleluya. Haleluya. Kalau ada yang bertanya kepada saya, Pak Timotius, apa hubungannya Abraham sama saya? Ada hubungannya. Di Galatia 3:29 berbunyi begini, jikalau saya dan saudara adalah milik Kristus, kita adalah keturunan Abraham. Kita berhak menerima janji Tuhan. Katakan bersama saya milik Kristus. Saya keturunan Abraham. Saya berhak menerima janji Tuhan. Bapak Ibu, di Alkitab ada berapa janji? Ribuan janji. Bisakah orang Kristen sakit? Janjinya apa? Sembuh. Jadi yang sakit hari ini jangan pulang sebelum sembuh. Saya siap mendoakan sampai sembuh. Kita kuat-kuatan. Saya enggak setuju kalau ada pendeta berkata, kesembuhan hanya zaman Yesus. Benar, tapi hari ini pun zaman Yesus. Sebab Ibrani 13 ayat 8 berkata, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Yang suka berubah itu bukan Tuhan Yesus, tapi pendeta. Betul enggak? Yang suka berubah Tuhan Yesus atau jemaat? Sama dengan pendetanya. Anda dan saya milik Kristus, keturunan Abraham. Nah, kita belajar dari persembahan Abraham atas Ishak. Kita baca Kejadian 22. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya. Sautnya apa saudara? Keren ya. Zaman dulu itu hubungan Tuhan dan Abraham itu keren banget. Abraham, ya Tuhan. Kan banyak kita hari ini jemaat dengar khotbah. Jemaat, enggak. Begitu pendeta mulai khotbah, gua udah tahu. Saya mau beritahu sama Anda, saya tidak datang sekarang memberitakan firman-Nya saya. Saya nggak punya firman. Saya memang membuat album, saya menulis buku, tapi saya tidak mengkhotbahkan buku dan album saya. Saya mengkhotbahkan firman. Dan Tuhan yang berjanji kalau Anda milik Kristus, Anda anak Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Katakan yes. Jadi Anda yang belum punya pekerjaan, janji Tuhan, Anda harus punya pekerjaan. Jangan bikin malu. Kristen tapi pengangguran. Sorry, mulai emosi. Anda yang belum menikah pula, panggilanmu menikah, kok bisa menikah? Yang ye harus yang belum menikah lah ya. Kalau udah menikah bilang ye, didoakan lagi. Yang sudah menikah belum punya anak, dengar. Kau bisa punya anak. Tapi Pak, kata dokter salurannya ini begini. Itu kan kata dokter. Dokter nggak salah. Memang dia sekolah untuk itu. Tapi kita punya dokter di atas segala. Yang sudah punya anak satu mau tambah dua, silakan. Banyak anak, banyak jemaat. Saudara yang masih menjadi kontraktor, rumahnya kontrak, nggak masalah. Kita punya rumah di surga. Tapi kalau kau boleh minta punya rumah di surga dan di bumi, apa salahnya? Katakan yes, itu janji Tuhan. Saya pegang Alkitab ini kenapa? Agak besar supaya lebih mantap. Karena hanya oleh Alkitab ini Anda melihat janji Tuhan digenapi. Katakan janji Tuhan digenapi. Mungkin Anda berkata, Pak, saya sudah menunggunya bertahun-tahun. Tidak apa-apa. Episodenya belum selesai. Kalau episodenya 13, ini kan baru 11. Sabar, katakan yes. Pak, tapi saya putus terus dalam perpacaran. Berapa kali putus? Baru 6? Belum 7 kali. Sebelum janur kuning melengkung di rumahnya ada lagu berkata, mari bung rebut kembali sorak-sorak pasukan. Kenapa harus minum baygon?
Katakan, saya milik Kristus. Saya keturunan Abraham. Saya berhak menerima semua janji Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Jadi kalau saudara lahir miskin, itu gak salah. Katakan gak salah. Tapi kalau Anda mati tetap miskin, itu salah. Kalau Anda sakit, itu gak salah. Tapi seumur hidupmu kau sakit, itu masalah. Anda doa ketiduran itu normal, tapi setiap doa tidur itu hobi. Ada satu istri konseling sama saya, bersama suaminya lagi, senyum-senyum suaminya. Ini loh Pak, suami saya, dia peka banget loh. Maksudnya, setiap dia kebaktian di gereja yang lama, begitu pendeta khotbah, dia tidur. Pendeta amin, bangun. Oh my God. Tolong kamera siap, yang tidur di zoom in, zoom out. Gak ada di sini, katakan yes. Mari kita lihat sekarang mujizat persembahan Abraham atas Ishak. Abraham itu bapak segala orang percaya. Dia dipanggil dari Ur Kasdim umurnya 75 tahun. Ur Kasdim itu suatu lokasi yang penuh penyembahan berhala, termasuk orang tuanya Abraham. Dan Alkitab berkata, Abraham harus meninggalkan Ur Kasdim ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Coba bapak-bapak di sini bisa nggak mikir bersama Abraham? Abraham tanya, Tuhan perginya ke negeri mana? Akan kutunjukkan kepadamu nanti. Bapak-bapak berani ke airport, ke stasiun, ditanya istrinya, Pak kita mau kemana? Nanti akan kutunjukkan di sana. Ibu-ibu mau berangkat enggak? Enggak, maunya tiket di tangan dan kemana? Tapi itulah Abraham, bersama Sarah, umur 75 tahun Abraham pergi ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan. Abraham diberi janji menjadi namanya Abraham, bapak segala bangsa. Bapak yang punya banyak anak, tapi sampai umur 99 tahun gak punya anak. Anda jangan merendahkan seseorang yang kelihatannya tidak punya anak, tidak diberkati. Jangan-jangan dia Abraham. Tahun yang ke-25 dia punya anak, katakan yes. Apa yang terjadi? Abraham pilih untuk percaya. Dan karena dia percaya, maka akhirnya Abraham punya anak. Nama anaknya pun dari Tuhan. Setahun sebelum melahirkan, malaikat Tuhan datang, yaitu Tuhan sendiri kepada Abraham. Abraham lagi ngobrol sama malaikat Tuhan dan Sarah lagi di tenda. Malaikat Tuhan berkata, tahun depan istrimu akan melahirkan dan menimang seorang anak. Sarah dengar di tenda ketawa, lucu. Suami saya sudah opa-opa, saya oma-oma, dia 99, saya 74, bagaimana? Mereka bingung dan si Sarah tertawa, lucu. Lalu kata malaikat Tuhan, Sarah kamu tertawa. Berarti nama anakmu nanti kalau lahir adalah tertawa. Itu artinya Ishak. Ishak artinya tertawa. Keren banget Alkitab. Namanya tuh pas. Sebelum saya khotbah tentang Abraham, ini saya khotbah tentang Lot. Arti Lot adalah tersembunyi. Saya jarang ketemu pendeta GBI namanya pendeta Lot, nggak ada. Sebab ditambahi apapun nggak cocok. Abraham Lot, Abraham yang terhilang, Abraham yang tersembunyi, nggak cocok. Nggak ada wanita mengandung berkata, nanti nama anak saya Lot, nggak ada. Istrinya Lot pun nggak ada namanya. Anda kalau paksa saya sekolah Alkitab. Nama istri Lot siapa? Nggak ada. Namanya adalah Bulot. Akhirnya Abraham singkat cerita punya anak. Coba Anda bayangkan, sudah 25 tahun menunggu akhirnya punya anak. Satu-satunya. Dan ada sebuah firman yang seperti halilintar, jeder bunyinya. Kita baca ayat 1. Mengagetkan Abraham. Firmannya kepada Abraham, ayat yang kedua. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Siapa namanya? Ishak. Bukan Iska ya, jangan salah paham. Iska itu pelawak. Yang engkau kasih yakni Ishak. Oke. Lalu pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah di sana sebagai korban bakaran
pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Siapa di sini seorang bapak yang baru punya satu anak? Angkat tangan. Bapak baru punya satu anak. Angkat tangan. Boleh berdiri? Bapak anaknya umur berapa? 16 tahun, kegedean. Yang lebih muda dikit? Siapa lagi bapak punya satu anak? Bapak? Berapa tahun? Pas, sini. Mari kita korbankan dia. Tolong mic. Tes. Namanya Abraham ya? Oh, Benyamin. Sama saja. Pegang. Anaknya umur berapa, Pak? Pakai mic. 9 tahun. Anak pertama? Iya. Anak tunggal? Tunggal. Good. Pas sekali. Bapak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi? Amin. Jawab iya atau tidak? Iya. Iya. Tiba-tiba Tuhan berkata, hambaku Benyamin, jika engkau mengasihi aku, anakmu yang tunggal itu umurnya berapa tahun? 9 tahun. Umur namanya? Putri. Putri, pas sekali. Bawa ke gunung dipersembahkan. Jangan tertawa, serius. Mikir, Pak. Pakai mic? Mikir. Mikir. Kok Tuhan guyonan gitu ya? Apa maksudnya? Serius saya. Ini di TV bagus sudah, pakai pukul-pukul orang tuh bagus ya. Saya pernah khotbah di Modern Land. Kan saya mengajar, Yesus berkata tempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan. Saya suruh Sweden masuk ke depan tempeleng saya. Maksud saya pelan, dia tempeleng keras sekali, pak, merah. Dia menyimpan dendam kepada saya. Tapi saya nggak balas. Tuhan berkata, Benyamin, jika engkau mengasihi aku, persembahkan putri di gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Apa yang Pak lakukan pertama kali? Pasti mikir, Pak. Mikir. Kedua, mikir lagi. Pasti mikir lagi. Ya, setelah itu ketiga, mikir lagi gitu, mau tempeleng. Melakukan, yakin. Nggak tanya sama istri. Yang melahirkan bukan bapak masalahnya. Pasti. Pak bilang sama istri. Istrinya ada? Ada. Mana istrinya? Oh, enggak ada. Oh nggak ada, bagus. Pak bilang apa sama istrinya? Anak dipersembahkan untuk Tuhan. Enak aja, yang melahirkan lu atau gua? Jawab. Tuhan yang minta. Tuhan yang mana? Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Keren. Nah, tepuk tangan dong. Pertanyaan saya yang terakhir buat Bapak. Akhirnya Abraham kehilangan Ishak enggak? Kehilangan. Enggak. Akhirnya Ishak benar-benar disembelih enggak? Enggak. Lah kok kehilangan? Apa maksudnya? Bilang, saya bingung, Pak. Saya mikir, Pak. Terima kasih, Pak. Tepuk tangan semua. Bapak yang baik pasti mikir. Demikian juga Abraham pasti mikir. Mungkin Anda senyum-senyum, ketawa-ketawa, tapi dengar. Ada 4 pelajaran tentang mujizat persembahan Abraham atas Ishak. Berapa pelajaran? Yang pertama, sadarilah bahwa setiap saudara punya Ishak. Siapa tuh Ishak? Ishak itu seseorang yang kita kasihi, sesuatu yang kita kasihi, sesuatu yang menjadi kecintaan kita, yang sewaktu-waktu bisa menggeser Tuhan. Mulai agak menyinggung ini. Ada bapak-bapak ke gereja nggak apa-apa, tapi begitu mulai menyinggung soal kekudusan, bisa nggak seorang pria ke gereja tapi hidup nggak kudus? Ayo bilang jujur, bisa. Ternyata Ishaknya bapak itu adalah hidup kudus nggak bisa. Dia hobinya mata keranjang. Saya ini nggak tahan Pak Pendeta, lihat wanita cantik, bukankah itu ciptaan Tuhan?
Ada ibu-ibu, Ishaknya adalah shopping. Dia kalau nggak shopping sehari, pusing. Nggak nyinggung saya, nyerempet. Serius. Ada seorang yang Ishaknya itu adalah tidur. Pagi tidur, siang tidur, sore juga tidur. Bangun tidurku terus tidur. Habis tidurku terus babak belur, lalu hancur jadi bubur. Nah, sekarang Anda harus menyadari. Tadi pagi saya calling sama istri saya share, saya mau khotbah Ishak. Saya tanya sama dia, menurut Indri, Ishaknya saya apa? Langsung dia ngomong, saya tahu, saya juga jawab. Saya juga tahu Ishakmu siapa? Kata istri saya, Ishaknya Kak Tim, dia panggil saya Kak Tim, adalah jadwal khotbah. Kemana mau saya bawa agenda khotbah di radio, khotbah di TV, khotbah di darat, di KKR. Saya bilang, oh my God, saya akan bertobat. Saya buang semua jadwal. Itu gak gampang. Sekarang 2011, 2012 jadwal sudah minta semua. Situ kita susah jawab. Kalau kita bilang, maaf gak bisa. Kenapa gak bisa? Penuh. Ya udah 2013, lah susah jawab. Pelajaran pertama tentang persembahan Abraham atas Ishak adalah setiap Anda menyadari siapa Ishakmu. Ada seorang wanita yang Ishaknya adalah nostalgianya masa lalu. Musik D. Sepanjang jalan kenangan kita selalu ayo tembang kenangan. Sepanjang Pak Sanjaya dia start juga nih jemaat. Ku peluk diriku. Oh keren. Hujan yang cukup. Enggak salah. Tapi dia selalu maunya kembali ke masa lalu. Masa lalu acaranya dari reuni ke reuni. Reuni kuliah oke lah. Alumni Trisakti reuni. Reuni SMA, reuni SMP, reuni SD, reuni TK. Dia hari demi hari reuni. Dan dengar teman saya bilang, jangan izinkan suamimu atau istrimu reuni SMA sendirian tanpa kau temani. Sebab reuninya akan bersambung. Dulu waktu masih SMA, dia menyatakan cinta kepada si B dan ditolak. Sekarang si A ini reuni sama si B tanpa bawa pasangannya, dia tanpa bawa pasangannya. Terus bereuni-reuni, reuninya bersambung. Saya enggak anti reuni. Bereunilah yang positif dan sehat. Bawa pasangan masing-masing, katakan yes. Mulai menyinggung lagi. Apa Ishak saudara? Ada yang Ishaknya itu adalah anaknya. Jangan ganggu-ganggu anak saya. Dulu rajin ibadah, rajin melayani. Gak punya anak. Begitu punya anak, gak pelayanan, gak ibadah. Anaknya menjadi berhalanya. You understand? Ada yang berhalanya, Ishaknya yang dikasih hampir mirip-mirip dengan Tuhan adalah rumahnya. Gak punya rumah, begitu punya rumah, rumahnya dijaga siang dan malam. Satpam kali. Sorry, mulai menyinggung ini. Ada yang Ishaknya adalah trauma. Kok kamu gak menikah? Percuma. Ini perempuan. Semua laki-laki buaya. Saya tersinggung, berarti saya buaya pakai jas di sini. Tidak semua laki-laki buaya, man, woman. Memang ada yang kayak buaya. Atau wanita dia protes. Pria protes. Saya tidak mau menikah, trauma masa lalu. Semua perempuan buayi. Saya tantang Anda hari ini. Ketahuilah, sadarilah siapa Ishakmu. Yang engkau kasihi, yang engkau cintai. Kadang-kadang menyaingi Tuhan. Gak bisa lagi ikut cool,
nggak bisa lagi pelayanan, nggak bisa lagi. Ada yang bapak-bapak, Ishaknya adalah mancing. Loh, mancing itu normal, tapi kok tiap hari mancing? Mending dapat. Ada yang main catur, pagi main catur, siang main catur, malam pun skak, hidung saya pegang, skak. Yesus berkata dalam Matius 22:37, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Katakan yes. Yesus berkata kepada Petrus di Yohanes pasal 21 ayat 17, apakah engkau mengasihi aku lebih dari Ishak-Ishakmu, lebih dari yang lain? Siapa yang pagi ini mau berkata seperti Abraham, aku mau mengasihi engkau Tuhan lebih dari yang lain? Katakan yes. Yes. Yang mau lambaikan tangan. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, lebih dari, lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihi. Pelajaran pertama tentang mujizat persembahan Abraham atas Ishak. 1, sadarilah siapa Ishakmu. Dan setelah Anda menyadari, ada langkah pelajaran berikutnya. Yang ngeri itu gini, saya nggak ngerti Pak siapa Ishak saya. Saya beritahu sekarang. Apa saja yang membuat Anda terhalang mengasihi Tuhan, itu Ishakmu, berhalamu. Saya nggak bilang Ishak adalah berhalanya Abraham, tapi Ishak itu dikasih Abraham bisa menjadi saingannya Abraham mengasihi Tuhan. Ada loh suami istri cekcok. Wah, ini Pak Yonatan lebih pakar Pak ya. Hanya karena salah punya anak. Begitu ibu itu punya anak, mau tidur, nidurin anaknya. Bangun tidur, bangunin anaknya. Mau ke sekolah, nemeni anaknya. Suaminya dicuekin. Dengar ibu-ibu. Di rumah tangga nomor 1 Tuhan, nomor 2 adalah suami, baru ketiga anak. Coba saya tanya bapak-bapak. Kalau bapak-bapak baru pergi 1 minggu, kangen sama anak dan istri. Begitu sampai ke rumah, yang dicium dulu anak atau istri? Yang jawab bapak-bapak, jangan ibu-ibu. Ibu-ibunya semangat banget sih. Kok emosi sih? Bapak-bapak, yang dicium anak dulu atau istri dulu? Yang bilang anak angkat tangan, enggak apa-apa, enggak, fair, good. Yang istri dulu angkat tangan. Yang bingung. Ada yang bilang gini polos, saya tergantung Pak. Maksudnya siapa yang keluar duluan? Saya jawab, kalau yang keluar pembantu ya apa boleh buat. Ampuni mereka Tuhan. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bapak-bapak harus dicium istri dulu. Ibu-ibu lagi makan di meja makan. Ada 2 anak suami yang harus diaturin piringnya, disuapin nasi, dicedokin nasi. Suami dulu atau anak dulu? Suami, istri yang baik. Kadang istri dicuekin, udah gede dia biarin. Lama-lama bapak ini kehilangan posisi. Tapi di sini nggak ada, katakan yes. Langkah pelajaran pertama, menyadari siapa Ishaknya. Katakan haleluya. Setelah menyadari kita baca. Yang kedua. Ayat yang kedua dikatakan di sini. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Anda harus tahu, Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan putranya. Anda harus menyadari bahwa Allah tidak mengizinkan persembahan korban manusia. Itu terkutuk. Tapi mengapa seolah-olah Allah kok membenarkan persembahannya manusia? Ini adalah pelajaran kedua. Allah itu Allah yang menguji imannya Abraham. Katakan menguji. Ajaran pertama dari persembahan Abraham atas Ishak. 1.
Sadarilah siapa Ishakmu masing-masing. Sudah sadar? Bilang sama kiri kanan, sadar dong. Bilang sadar. Kalau enggak sadar pukul ya, sadar. Good. Yang kedua, pelajaran yang kedua adalah Tuhan menguji iman Abraham. Semua ujian itu enggak enak. Waktu Anda ujian di sekolah, Anda berkata, ya ujian. Tapi pertanyaan saya, kalau Anda siap dengan ujian, masalah enggak? Saya itu gampang untuk ngecek seorang murid itu pintar atau enggak. Kalau murid enggak pintar tuh begitu dosen berkata, hari ini kita ujian udah, ya ujian, kok enggak bilang-bilang, itu goblok. Tapi kalau ada murid bilang gini sama dosennya, Pak, kok udah lama enggak ujian Pak? Kapan dong ujiannya? Keren enggak? You understand? Tuhan menguji Anda dan saya. Apakah Anda lolos ujian ini? Saya beri contoh. Wanita di Matius 15 yang punya anak dirasuk setan dan sangat menderita, itu datang kepada Yesus. Dia berkata, kasihanilah, anakku sangat menderita dan dirasuk setan. Yesus berkata begini, aku hanya diutus untuk orang Yahudi, bukan untuk kamu, orang Kanaan. Apakah Yesus benar-benar menolak? Enggak, menguji. Lalu kata perempuan itu, ya enggak apa-apalah. Kalau perlu aku dapat remah-remahnya juga oke. Tapi wanita itu berkata, enggak apa-apa. Aku remah-remahnya pun oke. Wanita itu susuk itu berkata, enggak apa-apa. Bahkan aku seperti anjing yang dapat remah-remahnya pun enggak apa-apa. Wanita itu direndahkan, oke, enggak apa-apa. Ini ujian. Mendesingkat perempuan yang sakit pendarahan, musik. Dia sakit pendarahan. Dia mau menemui Yesus. Orang berbondong-bondong. Dia tetap berjuang. Asalku jamah jubahnya. Bartimius berteriak, Yesus anak Daud, kasihani aku. Dimarahi oleh diakan-diakan zaman dulu. Diam. Udah buta, ribut. Apakah dia menyerah? Enggak. Dia teriak lebih keras, Yesus anak Daud. Ujian, katakan ujian. Siapa di sini yang pernah doanya enggak dijawab oleh Tuhan? Bilang ujian. Apa Anda berkata begini, Tuhan, jika sampai akhir bulan ini kau enggak jawab, hubungan kita putus. Mau putus nyawamu. Katakan, itu ujian. Siap diuji oleh Tuhan? Siap lulus? Kadang ujian itu berat. Anda berdoa, Bapa, berikan aku kesabaran. Begitu bilang doa kesabaran, besok pagi-pagi dimaki-maki orang. Bang. Thank you, ini ujian. Setuju? Ibu-ibu ikut wanita bijak. Udah semakin bijak, tapi suaminya belum pria sejati. Masih pria yang terhilang mungkin. Tiba-tiba suami datang, mungkin terlambat pulang, lembur tidak pulang-pulang, mungkin agak mabuk. Apakah kau tambah bijaksana atau kau mengeluarkan ayat? Dasar pria tidak mengerti firman Tuhan. Perkumpulan ini adalah pencemooh. Suami pulang telat dikhotbahi istri wanita bijak, tambah nggak pulang. Coba engkau mulai berkata, terima kasih Tuhan, ini ujian. Bukakan pintu, masakan air panas, lap dia, basuh dia, kasih dia. Itu suamimu akan berubah. Katakan yes. Saya tantang Anda hari ini, apapun yang gak enak, apapun yang sulit, jangan berkata, oh ini takdir dari yang di atas, salah. Bisa-bisa itu ujian. Pak, tapi kok lama? Ya, makin tinggi kuliahnya, makin lama ujiannya. You understand? Say yes. Penting loh, untuk Anda mengerti dan Anda lulus ujian. Mulai Anda review diri sendiri, apa ya yang gak enak? Apa yang menyakitkan? Kalau itu ujian, saya mau hadapi. Yang siap lulus menghadapi ujian dari Tuhan, lambaikan tangan. Khotbah berhasil.
Tepuk tangan dong. Berapa pelajaran? 4. Pertama, sudah sadar siapa Ishak kita. Kedua, lulus ujian yang dari Tuhan. Ketiga sekarang. Ayat yang ketiga saya senang, saya bacakan buat Anda ayat ketiga. Kejadian 22 ayat yang ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya. Tolong jemaat baca sama saya ayat 5. Membaca ayat termasuk ibadah. Ayat 5, 2, 3. Kata Abraham kepada bujangnya itu, tinggallah kamu di sini. Stop. Di sini, itu di kaki gunung. Dengan keledai ini. Terus 2, 3. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu, kehendak. Dia kan disuruh mempersembahkan Ishak. Dia bersama bujangnya, Jangjang, namanya Ujang. Jangjang, kamu di sini aja di kaki gunung. Aku bersama anakku akan ke gunung mempersembahkan persembahan, sembayangan. Nanti aku akan kembali. Pelajaran ketiga, Abraham bukan saja menyadari siapa Ishaknya. Abraham bukan saja lulus ujian. Abraham punya iman yang gede. Katakan gede. Dia ngomong gini, Jangjang, aku pergi, nanti aku kembali dengan 2 anak, dengan anak ini. Coba kita baca lagi. Ishak akhirnya tanya sama Abraham. Ishak tanya, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 dulu. Bertanyalah ia, Ishak, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Waduh, Anda bisa sedih enggak? Saya juga punya anak, saudara. Anak saya 2. Umur 11 sama 9 tahun. Untuk 2 anak saya mau berkorban bagi apa aja, saya mengasihi mereka. Saya tahu apa yang dirasakan oleh Abraham. Sekarang anaknya bilang, Dad, kayunya sudah ada. Semuanya sudah ada. Anak dombanya mana? Masa Abraham bilang, lu anak dombanya? Gak mungkin kan? Saya sebagai hamba Tuhan keliling kota, keliling pulau, kadang keliling negara. Saya sibuk bukan main. Oleh anugerah Tuhan, saya punya mobil, punya sopir. Jadi yang ke sekolah ngantar anak saya adalah sopir. Istri saya menemani. Kita komitmen, saya yang pelayanan, dia yang take ke keluarga. Satu saat saya ke Jogja, setempat mengembalakan juga, saya tidur di rumah jemaat. Jemaat itu tiap pagi dia pengusaha, tapi dia antar anaknya sekolah. Jemput anaknya sekolah. Loh, Pak kan punya sopir. Enggak, Pak, nanti anak saya bukan dekat sama saya, dekat sama sopir. Pak, sebentar lagi anak itu besar dan enggak butuh kita lagi. Mumpung dia masih kecil, Pak, antar dia. Saya bertobat, saudara. Saya bilang sama istri saya mulai besok Senin mau antar anak saya. Oh, gak efisien, gak worth it. Masa 2 mobil, saya naik mobil pertama sama istri dan 2 anak antar sekolah, sopir mobil kedua, ceng. Enggak, Pak, saya bilang, Indri izinkan saya untuk saya ambil waktu terbaik buat anak-anak saya. Dan anak saya sekarang dekat sama saya, karena saya antar terus ke sekolah. Sebelum turun, cium papi senang daripada cium supir. You understand? Lalu anak saya mulai ujian sekarang. Oleh anugerah Tuhan, anak saya sekolah di semi homeschooling di Morning Star. Dari kelas 3 lompat kelas 5. Dan mamahnya pinter Inggris, anak saya international school, pinter Inggris, saya nggak bisa. Saya kan memang orang desa, tapi saya nggak mau menyerah. Jadi kalau ujian, math, grammar, semuanya yang Inggris, maminya. Bahasa Indonesia, papinya. Saya belajar lagi, walaupun saya sibuk khotbah, saya ngajari, saya take time ke anak-anak. Kenapa? Saya satu saat nggak punya waktu lagi. Begitu ujian selesai, anak saya yang pertama SMS saya, Papi thank you Joseph diajari bahasa Indonesia. Memang international school tapi ada bahasa Indonesia, karena kan ada ujian negara. Nilai Joseph bahasa Indonesia 107.
tertinggi di kelas. Rasanya itu hati saya, lebih daripada khotbah di stadion Istora Senayan. You understand? Anak saya yang kedua SMS juga, Papi, Joen nilai bahasa Indonesia 104 tertinggi di kelas, baru bahasa Indonesia. Tapi saya tidak menyerah, saya mulai belajar yang lain lagi. Anak saya luluskan renang. Saya nemenin renang. Kenapa? Saya takut suatu saat ada banjir dia tenggelam. Begitu dia jago renang, saya ditanya, Papi ikut renang? Enggak. Kok enggak bisa renang Papi? Dulu Papi enggak OB, enggak mau les renang ya? Bukan Joen. Dulu Papi makan aja susah, kapan les renang ya? Anak selalu ingin, orang tuh selalu anaknya terbaik. Tapi sekarang hati Abraham sedih, anaknya tanya, Dad, semuanya udah, anak dombanya mana? Mari lihat kata Abraham, keren banget. Ayat 8, baca sama saya jemaat, 2, 3. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dalam bahasa Ibraninya, Allah menyediakan ini adalah Yehovah Jireh. Yehovah Jireh. Ada Yehovah Shalom, Tuhan damai sejahtera, ada Yehovah Nisi, Allah kemenangan. Tapi ini Yehovah Jireh, Allah menyediakan. Jadi pelajaran pertama, mari kita menyadari siapa Ishak kita. Pelajaran kedua, kita lulus dalam ujiannya Tuhan. Ketiga, Anda punya iman yang besar. Dengan berkata kepada Ujang, Jang, nanti aku akan kembali. Percaya Abraham. 2, dia berkata, Allah menyediakan. Yang terakhir, yang keempat. Akhirnya ayat yang ke-9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya. Ishak tentu bisa memberontak, tapi Ishak menyerahkan diri kepada ayah akan ketaatannya kepada Tuhan. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Udah begini sudah tangannya. Ayat yang ke-11 baca sama saya, 2, 3. Tetapi berserulah malaikat Tuhan kepada Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Jadi Anda tahu kalau malaikat Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Sehingga Abraham jawabnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Deset tak saudara? Saya merinding saudara. Akhirnya Ishak kehilangan anaknya enggak? Abraham kehilangan Ishak anaknya enggak? Tuhan tuh Tuhan yang adil. Dia tidak mau mengambil. Dia hanya menguji. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakang yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan di atas gunung Tuhan itu disediakan. Katakan yes. Jadi sementara Abraham sama Ishak naik dari kaki gunung ke atas sana, Gunung Moria, malaikat menuntun anak domba dari sana. Jadi ketahuilah, kau tidak kehilangan. Kau tidak kehilangan. Bahkan aku akan berlipat ganda. Lihat, ayat yang ke-16 kata Tuhan, ini penutupnya. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Kita manusia bersumpah boleh enggak? Enggak boleh. Tapi kalau Tuhan sumpah boleh enggak? Ya terserah Tuhan. Mau larang Tuhan. You understand? Udah lapar nih kayaknya. You understand? Yes. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Yang pertama, sadari pelajarannya. Siapa Ishakmu? Ya aku tahu. Kedua, lulus ujian kalau Tuhan menguji.
Ketiga, dengar baik-baik. Anda punya iman yang besar. Dan yang keempat, Anda mengasihi Tuhan di atas segala-galanya, melebihi segalanya. Maka 1 Korintus 2:9, apa yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar, sedang disediakan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan di atas segala-galanya, melebihi segala-galanya. Katakan haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat. Maka aku bersumpah akan memberkati engkau. Oleh keturunanmu semua bangsa diberkati. Keren banget. Akibat Anda punya karakter seperti Abraham, Tuhan bersumpah memberkati Anda bukan biasa. Tolong musik G. Tapi memberkati Anda berlimpah-limpah. Siapa yang siap? Berkatmu dari Tuhan berlimpah-limpah. Setelah hari ini, kau juga berhak menerima janji. Yang sakit jangan pulang tetap sakit. Siap sembuh? Kalau enggak Pak, selanjutnya kita akan buat kebaktian Islam setelah ini. Tapi saya tahu semua akan disembuhkan. Kita berdoa. Kenapa sebelum kami menerima impartasi mujizat pengurapan, kami akan menerima kesaksian pengurapan urapi hamba demi nama Yesus. Amin. Saya merasakan urapan yang saya terima oleh Roh Kudus itu ada di sini sekarang. Waktu Anda berkata, Pak Timotius, saya kadang tahu Ishak saya itu siapa. Tapi saya sulit melepaskan, mengorbankan. Walaupun aku tidak kehilangan itu akhirnya. Anda berkata, saya kadang diuji dan tidak lulus Pak. Gak kuat. Dan Anda berkata, iman saya kurang kuat. Dan saya tidak sanggup mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Murid-murid Yesus pun pernah menyangkal 3 kali. Thomas tidak percaya kebangkitan Tuhan. Tetapi Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Pada hari-hari terakhir kata Tuhan, aku akan mencurahkan Rohku kepada semua orang. Saya merasakan jubah pengurapan yang sama ada di sini sekarang. Dan Anda juga akan diurapi double portion kata Tuhan. Tiba-tiba saya digerakkan Tuhan, saudara. Siapa di sini woman of God, wanita-wanitanya Allah, yang siap diurapi double portion? Boleh angkat tangan tinggi. Sebentar, tenang sebentar. Tolong agak melebar dikit. Lalu, oke, sudah. Tolong diakan wanita berjaga di paling belakang bakar pagar betis. Yang di depan mari gandengan tangan. Gandengan tangan. Jesus, Jesus, Jesus. Saya hanya percaya urapan korporat anointing. Satu diurapi, semua diurapi. Bergandengan tangan, pegang erat-erat. Mari angkat tangan ke surga. Holy, kiara bala. Saudara yang di rumah juga berdoa. Buka tanganmu, bergandeng tangan dengan orang di sebelah kiri kananmu. Mulai berbahasa roh. Kiara bala. Roh Kudus turun seperti api. Api yang membakar, memurnikan, menguduskan. Bersiap-siap. Kiara bala. Terus. Kiara bala. Bersiap-siap. Api. Jesus. Engkau akan melayani bukan biasa, tapi silent wonder, tanda-tanda ajaib. Seperti aku diurapi. Terima double portion anointing lo. Touch. Tolong maju paling depan, mepet, banyak yang maju. Haleluya, Yesus, haleluya,
Pria-prianya Allah, mari bergandengan tangan. Kiara-bara-bara, mulai berbahasa roh. Berbahasa roh. Kuduskan mereka. Urapi mereka. Roh Kudus turun seperti api. Gelombang api. Bersiap-siap. Syara-bara-bara-bara-bara. Hambamu bersujud. Merendahkan diri. Minta penyertaanmu. Janjimu digenapi. Bersiap-siap. Roh Kudus turun. Tat, 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 tat. Terus jama. Double bosom Lord. Terima. Sukacita, kemenangan. Double bosom. Saudara yang di rumah, mungkin Anda di kamar sendiri atau di rumah sakit, kau duduk di kursi roda. Kenali siapa Ishakmu. Kau sedang diuji. Kalau ada dosa, bertobat. Milikilah iman yang besar. Dia Yehova Jireh, Yehova Rafa. Dan kasihlah Tuhan lebih dari segalanya. Buka tanganmu, saudara. Semua kita buka tangan ke surga. Jangan bergerak kemana-mana. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, yang lumpuh akan dibuat berjalan. Yang buta akan dibuat melihat. Yang tuli akan dibuat mendengar. Bisu akan berbicara. Sakit kanker, tumor, ada miom, dan cabut. Yesus mau engkau sembuh. 2000 tahun lalu di kayu salib Yesus telah bayar harga. Bilurnya menyembuhkan saudara. Saudara di rumah juga akan disembuhkan sekarang. Kami mengangkat tangan, kami percaya Engkau Yehova, bukan hanya Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Kau Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Ibu siapa namanya? Lihat sana, kameranya di sana. Oke. Ibu Yonatan. Ibu Yonatan. Oh, ini guru saya ini. Salam Bu. Tadi pagi saya rasanya dari kemarin mah saya mual-mual gitu, nggak enak. Tapi setelah didoakan sama Bapak, saya merasa sembuh. Oke. Udah berapa lama Bu? 3-4 hari. 3-4 hari. Oke, mari kita angkat tangan ke depan. Kau lihat hambamu ini Tuhan. Hamba yang dengan Bapak Yonatan setia melayani Tuhan. Dengarkan Ibu, kau bukan hanya disembuhkan hari ini. Kau akan terima karunia kesembuhan. Ada banyak ibu-ibu akan datang kepadamu dan minta didoakan. Dan oleh tanganmu ini ada jamahan Tuhan. Urapi Tuhan. Aku impartasikan kuasa Roh Kudus. Terima jamahan, double portion Lord. Jamah Tuhan, jamah. Jamah Roh Kudus demi nama Yesus. Terima kasih untuk hambamu yang setia ini. Amin. Yang menyembuhkan ibu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih ibu, tepuk tangan. Good, mari. Siapa namanya? Nama saya Fendri. Fendri, umur 26. 26. Sakit apa Fendri? Saya batuk udah lama dari 3 bulan yang lalu tapi nggak sembuh-sembuh. Udah minum obat dari dokter, dari apotek juga nggak sembuh-sembuh. Kalau batuk seperti apa? Batuk aja, tenggorokannya gatal tapi batuk biasa aja gitu. Sakitnya seperti apa? Gak enak tenggorokan? Nggak enak, yang pasti mengganggu sekali apalagi dalam pekerjaan. Oke, lalu tadi kamu maju ke depan. Iya. Yang suruh maju siapa? Iman. Saya. Oke, terus apa yang kamu rasakan? Yang saya rasakan sekarang sama sekali nggak, tenggorokan nggak gatal dan nggak mau batuk gitu. Yuk jangan disuruh batuk. Iya biasanya batuk sampai mesti tergantung sama permen strepsil. Oh Jesus, mana permennya? Udah nggak bawa. Bagus. Ada sama Ocar. Iya, sampai sembuhkan kamu? Yesus. Bilang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Menyembuhkan saya. Tepuk tangan, good. Bapak, siapa namanya Pak?
Saya Hendy Sugianto, umur saya 62 tahun. 62, kalau di Ya. TV 52, potong 10%. Amin. Amin. Sakit apa Pak? Saya tidak ada penyakit, cuman di dalam keseharian saya ada kesesakan dalam hidup saya. Tertekan ya. Tadi saya sudah dibukakan, diserahkan, sudah bebas. Tadi terbebas. Bapak maju ke depan, Iya, dilawat Tuhan. iya sudah. Rasanya dilawat gimana? Ada hadirat Tuhan. Cung kuat gitu, sekali. dilawat. Iya, saya Bapak sampai menangis. Sampai menangis, Iya, iya. jatuh juga? Jatuh. Sakit nggak? Tidak, Sakitnya ketiban orang atau dilawat Tuhan tadi? dilawat Tuhan. Dilawat Tuhan. Ada yang ketiban temennya juga. Oke, Amin. sukacita, lega? Sukacita lega, sudah ada kelegaan. Ujian di yang hati. Bapak terima tidak sebesar Abraham. Amin. Bapak setia. Yes. Amin Pak. Amin. Siapa yang menjamah Bapak? Yang menjamah Bapak siapa? Oh, Tuhan yang menjamah Tuhan saya. Yesus. Tuhan Yesus. Di Indonesia banyak Tuhan masalahnya Pak ya. Amin. Iya, Pak. Bilang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yes. Yes. Thank you. Good. Iya Koh, siapa namanya Koh? Hendra, Hendra. Umur 36. 36, 26 di TV ya. Sakit apa? Saya nggak sakit, cuman tadi lagi berdiri sebelah situ tiba-tiba ada sinar gitu, lewat aja begitu. Kayak saya juga nggak tahu. Dari tadi saya liatin lampu, ada lampu sorot atau cuman kayaknya anget sekali gitu, masuk Cium gitu. Terus apa yang Pak rasakan? Anget aja. Tapi saya nggak jatuh juga, saya bingung kok pada jatuh ya, kenapa saya nggak jatuh, mungkin badan saya Karena gede Pak- kali. Karena Pak mikir kok pada jatuh, saya gimana? Enggak apa-apa. Oke. Lalu yang Bapak rasakan apa? Anget aja sinarnya gitu. Hati damai, Iya, sukacita. iya, tapi melalui mata gitu. Kalau kita mata gelap kan kita tutup mata gelap, cuman tiba-tiba kayaknya kayak ada kayak mata di center tapi keadaan tutup gitu, tapi Good, sukacita. Siapa yang menjamah Bapak? Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Badannya besar, berkatnya besar. Nama saya Budi, Baik, 45 Pak Budi. tahun, 45, 35 di TV. 35. Good, seneng dia 35. Oke, sakit apa Pak Budi? Tadi saya sakit mah, memang udah penyakit tahunan sih. Tadi saya merasa kaki saya, tangan saya bergetar gitu ya. Terus saya yang lain pada jatuh gitu ya. Saya belum jatuh waktu itu. Terus tangan saya bergetar, kaki saya lemas gitu. Dan akhirnya saya jatuh juga. Ada jamahan tuh. Ini emahnya sudah bertahun-tahun. Iya. Mau sembuh sempurna? Ya. Demi nama Yesus. Tahun-tahun cabut sembuh sempurna. Lambung yang baru, sembuh nama sempurna. Yesus. Dalam Demi nama Yesus. Siapa yang sembuhkan Bapak? Yesus. Tuhan Yesus. Tepuk tangan, good. Mari. Ya, kode tadi Konga. Herman. Koko gede, ya. Pak Herman, umur berapa? 61. Berapa? 61. 61, 51, oke. Korting 10%, 10 tahun. Pagi mau ke gereja, kepala saya kayak kurang enak gitu. Kepala kurang enak, terus? Kayak kurang fit badan. Terus? Setelah tadi saya disembuhkan, sampai jatuh itu, rasanya plong gitu. Ada mujizat. Tadi gitu. kepalanya nggak enak. Iya. Yang kiri atau kanan? Kanan. Kalau nggak enak seperti apa? Seperti berat gitu ya. Berat. Iya. Dipukul-pukul ini masih berat waktu itu. Sekarang sudah enak? Udah enak. Mau dipukul lebih keras? Sudah enak? Udah enak. Siapa yang sembuhkan? Sembuhkan Yesus. Tepuk tangan, Tuhan Yesus. Good. Ya kok, siapa namanya? Nama saya Yunus. Yunus. Iya. Habis dari perut ikan? Iya. Oke. Umur? 48. 48, 38 di TV. Ya, di apa? 38 di TV ya. Sakit apa kok Yunus? Saya rasain semua badan itu hangat semua. Hangat semua. Iya, rasanya enak sekali gitu. Kenapa tadinya? Ya, Tadinya nggak enak ya? enak semua sekarang. Sekarang enak semua, sukacita. Siapa yang jamah Bapak? Yunus. Tuhan Yesus. Sekali lagi jangan tinggalkan panggilan Tuhan ya. Bapak ke Niniwe jangan ke Tarsis. Haleluya. Tuhan Yesus dasar. Thank you. Good. Peter. Iya, Peter. Wah, Timotius seru sama Peter. What happened Peter? Nothing, but I feel Oh, Inggris beneran dia, mateng kata saya. Maksudnya kamu boleh Inggris terjemahkan sendiri. No. Oke. Apa yang terjadi? saya merasakan damai dalam hati saya. Sebelumnya Berat, tertekan. siapa yang menekan? Tidak tahu.
Tapi sekarang enteng ya? Enteng sekali. Sukacita. Sukacita. Yes. Yes. Siapa yang sama kamu Peter? Tuhan Yesus. Ingat, jangan menyangkal lagi ya. Ya. Amin, thank you. Habis Yunus, Peter, jangan-jangan ini Maria Magdalena nih. Tuhan Yesus luar biasa. Setelah Anda menikmati firman Tuhan dan lawatan Allah yang dahsyat, kini giliran Anda menerima mujizat Tuhan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Yesus mengasihi Anda secara pribadi. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda. Seperti keselamatan kekal tersedia untuk bagi yang percaya, maka kesembuhan dan mujizat tersedia bagi yang percaya. Saat ini juga, mari bertobat dari dosa Anda. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan Anda. Anda pasti diselamatkan. Mari buka hatimu, ikuti saya berdoa. Bapa Surgawi, ampuni dosa kami. Kami mau bertobat. Kami mau tinggalkan dosa dan pelanggaran kami. Kami mau jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami selama-lamanya. Seisi rumah kami selamat dan juga disembuhkan. Sekarang Anda bisa menumpangkan tangan kepada bagian tubuhmu yang sakit. Jika yang sakit, dadamu, pegang dadamu. Dan berdoa bersama saya. Bapa di sorga, apapun penyakit kami oleh bilir Yesus, jadilah sembuh. Oleh darah Yesus, dijamah dari ujung rambutmu sampai telapak kakimu. Semua penyakitmu disembuhkan, semua kutuk dicabut. Semua hal yang buruk dicabut. Berkat turun berlimpah. Kesembuhan dan keselamatan kekal. Demi nama Yesus. Bagi Anda yang sudah disembuhkan atau Anda rindu berkonsultasi lebih lanjut, Anda ingin doa bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor dan juga email dan web di layar kaca Anda. Anda bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan Anda diberkati. Sampai jumpa di Miracle Service episode yang akan datang, yang lebih dahsyat dan luar biasa bersama Tuhan Yesus Kristus.